ちもお前も Yo guys, balik lagi bareng Mimin di channel Alur Anime. Dan kali ini Mimin bakalan bikin konten alur cerita dari anime Solo Leveling season kedua. Sumpah gak bakalan bosen Mimin kalau disuruh ngebahas nih anime. Kenapa? Karena seru cuy. Ya, Mimin sendiri udah baca manhwanya dan cukup seru untuk dibaca juga. Di season ini sebelumnya kita sudah melihat perjuangan Sung Jinwoo yang terus menerus menaikkan levelnya. Untuk cerita lengkapnya kalian bisa tonton di dua video ini. Link ada di deskripsi. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, ayo bantu subscribe untuk membantu channel ini semakin head on. Dan tanpa banyak basa-basi seperti dia yang menjadi asing, ini dia konten alur cerita Solo Leveling. Ikan asin ikan sepat, mari kita sikat. Petualangan kembali dilanjut setelah pertempuran di season 1 melawan Ignis. Untuk mengganti jobnya menjadi Necromancer, Sung Jinwoo bisa kembali ke rumahnya. Di kamarnya, dia yang tertidur mendengar suara telepon dari adiknya Jin Ah. Jin Ah tak menyangka kakaknya masih tidur, padahal hari ini dia memiliki pertemuan dengan wali kelas adiknya. Jinwoo yang mendengar itu langsung terbangun. Setelah di sekolah, Jin Ah sempat bingung dengan perubahan kakaknya dengan gaya rambut yang baru dan pakaian barunya. なんで変 Jinwoo menjawab kalau tidak mungkin dia bertemu dengan guru adiknya dengan pakaian olahraga. Jin Ah masih merasa bingung kalau kakaknya bisa berubah secara drastis. Bahkan saat berjalan di lorong sekolah, para siswa perempuan di sana sampai jatuh cinta dibuatnya. Jin Ah sedikit menggoda kakaknya karena dia belum punya pacar. Mungkin dia bisa bantu memperkenalkannya ke seseorang. Mendengar candaan itu, Jinwoo menarik pipinya. Di ruang guru Jin Ah menjelaskan kalau Jin Ah adalah siswi yang baik dan berprestasi. Bahkan dia menjadi contoh baik dan bisa diandalkan. Mendengar itu, Jinwoo tersenyum dengan bersyukur. Dan Jin Ah bisa masuk ke universitas kedokteran pilihan. Setelah pembicaraan selesai, guru Jin Ah menanyakan bagaimana jika Jin Ah membangkitkan kekuatannya. Apakah Jinwoo akan merekomendasikan pekerjaan sebagai hunter? Jinwoo menjawab tidak. Mendengar itu, guru Jin Ah meminta sesuatu kepada Jinwoo. Songji keluar dari rumahnya dan melihat Jinwoo yang sudah menunggu dirinya di depan rumahnya. Songji terlihat bingung, lalu mengingat kembali rupa Jinwoo sebelumnya. Jinwoo pun menunjukkan foto Jin Ah bersama dirinya. Melihat itu, Songji baru tahu kalau Jinwoo adalah kakaknya Jin Ah. Songji berkata tidak peduli apapun yang dikatakan gurunya, dia tidak akan berhenti menjadi hunter dan tidak akan masuk ke sekolah. Jinwoo lalu menjawab kalau rank E seperti Songji tidak akan bisa menafkahi dirinya sendiri. Sepuh rank E emang beda. Tujuan Jinwoo untuk bertemu dengannya tidak untuk menghentikan Songji, namun dia berniat mengajaknya ke suatu tempat. Di bandara, Ketua Jinjo sedang menunggu seseorang yang tidak lain adalah Hwang Dongso. Kedatangannya karena ada urusan yang harus dia selesaikan. Jinjo sudah mengetahui rencana Hwang Dongso. Dongso menyuruhnya untuk tidak menghentikannya. Jongin kini sudah kembali setelah pergi mengecek Pulau Jeju dan membawa salah satu semut yang berevolusi. Dia pun melaporkannya kepada Ketua Go. Ketua Go berkata untuk menyerahkan sisanya kepada Asosiasi Hunter. Di sisi lain, Ketua An dan bawahannya bertemu dengan Jinwoo dan Songji. Jinwoo berterima kasih karena sudah mengizinkannya untuk melihat pelatihan para hunter. Tujuannya untuk memperlihatkan profesi para hunter kepada Songji. Mereka pun bertemu dengan seorang pria, dia bernama Kim Chul. Dia adalah hunter rank A. Penyerangan kali ini adalah untuk melatih hunter baru. Jinwoo pun diperintahkan untuk memantau saja. Mereka pun lalu masuk ke dalam dungeon rank C. Di dalam, Jinwoo merasakan sensasi yang terasa aneh, merasakan ada yang tidak beres. Jinwoo membawa Songji untuk keluar. Jinwoo yang sempat keluar menyuruh ketuaan menghubungi ketua hunter dan mengirim bantuan. Ho yang mendengar kalau adanya Red Gate langsung menuju ke sana. Jinwoo lalu membuka matanya dan terlihat kalau tempatnya sekarang bersalju dan tidak ada gerbang gate sama sekali. Songji menanyakan apa itu Red Gate. Jinwoo menjelaskan kalau Red Gate berbeda dari gate biasa, di mana dungeon di sini tidak terhubung dengan dunia luar dan harus menyelesaikan boss atau menunggu dungeon break untuk bisa keluar, serta monster yang lebih kuat dari biasanya. Sebuah benda meluncur dengan kecepatan tinggi. Seorang hunter terkena serangan tersebut. Songji yang hampir terkena serangan tersebut berhasil ditahan oleh Jinwoo dan terlihat kalau tangan Jinwoo menjadi beku jika terkena panah tersebut. Dua monster elf atau yang disebut dengan S-Elf muncul, yang ternyata serangan itu berasal dari mereka berdua. Mereka menyerang orang dengan kekuatan lemah. Salah satu S-Elf terlihat menantang mereka. Jinwoo yang melihat itu merasa kesal. Mereka pun lalu pergi. Songji bertanya siapa mereka pada Jinwoo dan dia menjelaskan mereka adalah S-Elf karena wataknya yang biadab. Para hunter biasa menyebutnya dengan Byaki atau iblis putih. Kita sebut Byaki biar agak keren gitu.
Kim Chul membuat pengumuman kalau mereka akan dibagi menjadi 2 kelompok supaya persentase untuk selamat pun meningkat dan akan menjamin keselamatan mereka jika ikut ke kelompok Kim. Beberapa hunter rank B ikut ke pihak Kim dan saat satu rank C akan ikut, Kim tidak mengizinkannya. Dia tidak menerima hunter dengan rank C ke bawah. Salah satu wanita dengan rank B ikut ke pihak Jinwo. Dia berbicara kalau dia melihat aksi Jinwo sebelumnya. Dia pun merasa kalau Jinwo hunter rank A atau lebih. Oh ya, wanita ini bernama Pak Hye-jin, BTW kawaii. Mereka pun lalu pergi berpencar. Jinwo di sini mengambil jalur ke arah hutan. Kim yang pergi ke sisi lain memperlihatkan sebuah cakaran beruang es. Mereka pun merasa kasihan dengan para hunter yang dipimpin oleh Jinwo. 3 beruang es pun muncul dan Kim menggunakan perisainya untuk mematahkan cakar salah satu beruang tersebut. Di sisi lain, Hye-jin melihat banyak sekali cakaran beruang es dan menyuruh mereka untuk menjauh. Jinwo menjawab, justru itu jadi tujuan mereka. Kalau di sini banyak beruang es, maka mereka hanya fokus kepada beruang es dan lebih baik daripada melawan para Byakuya. Karena suhu udara yang dingin, Jinwo mengeluarkan jaket yang hangat untuk mereka. Hye-jin terkejut saat melihat Jinwo bisa menggunakan sihir penyimpanan. Songji bertanya siapa Jinwo, dan dia menjawab kalau dia bertanggung jawab atas keselamatannya. Dan sebagai gantinya, jangan menanyakan apapun soal Jinwo, khususnya kepada mereka. Beruang es pun mulai muncul dan Jinwo mengerti titelnya. Di luar gate, baik Yonho berharap kalau rank A atau rank B yang selamat. Ketuaan lalu membicarakan kalau ada hunter rank E di dalamnya, yaitu Jinwo. Dia berpikir kalau Jinwo mendapatkan kebangkitan keduanya, meskipun tidak yakin. Sebuah mobil muncul dan keluar Dongso. Yonho merasa aneh karena orang yang kabur ke Amerika datang ke Korea. Dongso mengatakan kalau dia mencari Jinwo, namun karena gate menjadi merah, dia pun berharap kalau Jinwo mati di dalam. Jinchul mengatakan kalau Jinwo kali ini beruntung dan tidak tahu dia akan selamat atau tidak. Jinwo membuat beberapa beruang es di sana kalah, bahkan sampai membuat mereka yang melihatnya terdiam. Mereka pun makan bersama dan tak menyangka kalau Jinwo setelah mengalahkan beberapa beruang langsung pergi berolahraga. Jinwo mendatangi sarang para beruang es dan akhirnya debut pertama pada Shadow Army. Jinwo menyuruh mereka menyerang para beruang. Sampai bos dari beruang es pun muncul dan menghabiskan semua pasukan Shadow Jinwo. Hingga mananya habis terkuras, Jinwo lalu menyuruh Igris menyerang bos tersebut. Tanpa memerlukan waktu yang lama, bos beruang pun berhasil dikalahkan. Di sisi lain kita melihat Kim yang pasukannya dibantai oleh para Byakuya. Kim pun berteriak sambil melarikan diri. Terlihat juga api lain utama dari dungeon kali ini. Setelah Jinwo menghabisi para beruang dan bosnya, Jinwo lalu membangkitkan mereka dan menjadikan Shadow Army. Sementara itu di luar, waktu sudah berjalan selama 3 jam, atau jika di dalam gate sudah 3 hari. Dongso merasa kesal karena sia-sia dia datang kalau Jinwo sudah dipastikan mati. Dongso menyadari satu hal, kenapa orang luar seperti Jinwo bisa mengikuti penyerangan di Guild Harimau Putih. Ketuaan menjelaskan kalau Jinwo adalah kenalannya dan hanya ingin melihat gate Renche. Dongso lalu kembali dengan cepat dan mencekik ketuaan karena dia tahu kalau ketuaan pandai dalam mencari orang yang memiliki potensi. Yonho lalu menghentikan Dongso dan berubah ke mode hewan buas. Dongso merasa tertantang dengan Yonho. Mereka berdua pun mengeluarkan aura yang besar dan akan sangat berbahaya jika kedua rank S sampai bertarung. Mereka pun lalu mulai beradu pukulan. Secara singkat, Kim Chul yang awalnya melarikan diri dan melihat kalau para beruang sudah tewas, Kim Chul berpikir tidak mungkin kalau ini perbuatan hunter rank E dan mengira kalau itu ulah Byakuya. Dia pun lalu lari kembali. Ke pertarungan di luar gate, ketua Jinchul menahan serangan mereka berdua. Untungnya kedua tangannya tidak patah karena mereka menahan kekuatannya. Jinchul tidak tahu pasti apa yang diinginkan oleh Dongso hingga terobsesi dengan Jinwo. Karena sudah terkonfirmasi kalau dia masih rank E setelah pengecekan 2 bulan lalu dan sudah dipastikan kalau kasus kematian Huang Dongsuk adalah karena ulah monster. Dongso tidak bisa dibodohi karena dia tahu kalau selain Jinwo maka Jinho. Dia pun lalu pergi. Di dalam gate, kelompok Jinwo sedang asik mengobrol dengan makanan dan tempat yang nyaman. Kim Chul melihat mereka dengan wajah yang marah. Bisa-bisanya sudut pandangnya jadi gini anjir. Kim Chul pun berteriak sehingga membuat mereka terkejut. Kim Chul dengan marah berkata, dan dia menyuruh mereka membongkar semuanya dalam hitungan 3. Setelah hitungan 3, Kim Chul yang berniat menyerang malah dijatuhkan oleh Jinwo dari belakang hingga membuatnya terpental cukup jauh. Jinwo pun merasakan ada monster yang mengikuti Kim Chul. Jinwo pun menyuruh mereka keluar dari kamuflasenya. Bos Byakuya berkata kalau ada orang yang menarik di antara para sampah. Jinwo pun menjawab mereka. Bos Byakuya itu mengetahui kalau Jinwo ternyata bisa berbahasa monster dan langsung ke intinya.
kalau salah satu dari bawahannya yang melaporkan adanya manusia kuat ingin mencobanya untuk berduel. Tanpa pikir panjang, Jinwo memotong kepala bawahan Byakuya yang mencoba menantangnya. Jinwo lalu menyerang bos Byakuya tersebut. Bos Byakuya berkata kenapa orang yang bukan manusia seperti Jinwo berpihak pada manusia. Dan dia menyuruh Jinwo untuk menyerahkan manusia di belakangnya. Karena dari tadi, dia mendapatkan perintah untuk membunuh manusia tapi tidak kepada Jinwo. Jinwo pun bertanya siapa mereka. Saat akan dijawab, bos Byakuya tiba-tiba mengalami masalah dan kembali ke pertanyaan awalnya. Mengetahui itu, Jinwo menolaknya. Bos Byakuya dengan pedenya merasa kalau Jinwo akan kalah karena kalah jumlah. Jinwo pun tersenyum dan mengeluarkan tentara bayangannya. Para hunter yang melihatnya langsung terdiam dengan jumlah pasukan Jinwo yang banyak. Pertarungan pun dimulai. Para hunter melarikan diri, namun saat akan diserang oleh pemanah, Jinwo lalu menghabisi mereka. Bos Byakuya pun datang menyerang Jinwo, mereka pun lalu berduel. Jinwo berpikir kalau dia bertarung bersama Igris pun tidak akan membuatnya menang. Dia pun membutuhkan pasukan yang lebih kuat. Mereka pun saling berkenalan, bos Byakuya itu bernama Baruka. Mereka pun melanjutkan duel mereka. Jinwo pun mundur dan dari atas terlihat sebuah gumpalan api besar yang menyerang Baruka. Kim Chul terbangun dan melihat Jinwo, dia pun berniat membunuhnya. Sementara itu serangan dari penyihir tidak mempan kepada Baruka. Kim Chul dan Baruka pun akan menyerang Jinwo, namun sesuatu muncul dari tanah yang menutupi area sekitar. Sebuah shadow baru muncul yang menyerang Baruka. Ke flashback di mana saat Kim Chul dan Baruka akan menyerang Jinwo, Igris muncul dan membuat kabut dari salju. Sebuah tusukan dari Igris mengenai Kim Chul, dan itu rencana dari Jinwo. Jinwo lalu membangkitkan Shadow Kim Chul yang menyerang Baruka. Shadow Kim Chul pun diberi nama Iron. Iron versus Baruka pun terjadi. Namun Baruka malah menantang Jinwo dan Igris untuk ikut melawannya. Jinwo melempar dagger miliknya, namun berhasil dihindari oleh Baruka. Jinwo pun menggunakan skill tangan penguasa dan menarik daggernya kembali. Baruka pun ditahan oleh Iron dan diserang oleh 3 penyihir. Baruka yang kesal pun akan menghancurkan mereka, namun Jinwo dengan skill kamuflasenya menyerang Baruka dan dia pun dijadikan Baruka geprek oleh Iron. Gayanya so keras, giliran digas sesak napas. Mereka pun berhasil dikalahkan, namun Iron dengan kocaknya memukul Baruka berkali-kali. Hingga membuat Igris pun pergi melihat kelakuan konyolnya. Mereka pun lalu akan keluar dari gate, dan Jinwo harus menyelesaikan sesuatu sebelum keluar. Di luar gate sudah dikatakan kalau di dalam sudah memakan waktu selama 1 minggu. Anjir, lama juga cuk. Gate yang awalnya berwarna merah kini kembali menjadi normal. Yonho berharap kalau Kim Chul keluar dengan selamat, namun yang keluar adalah Hejin dan temannya, serta disusul oleh Jinwo dan Songyi. Yonho menanyakan tentang Kim Chul. Jinwo pun pergi bersama Songyi, namun sebelum pergi dia ditahan oleh Yonho dan meminta penjelasan tentang 6 orang lainnya. Jinwo yang kesal pun menyuruhnya untuk menanyakannya kepada anggota lain, dan dia harusnya berterima kasih karena sudah menyelamatkan 2 hunter lainnya. Yonho menanyakan kenapa dengan sifat Jinwo. Hejin menjawab kalau sifatnya berubah setelah dia mengalahkan bosnya. Songyi diantar pulang dan dia berterima kasih kepada Jinwo. Jinwo pun hanya mendapatkan sebuah dagger dari Baruka dan tidak bisa mengekstrak bayangannya. Dia pun sampai di rumah dan di kamar mandi. Dia memikirkan tentang dia yang lagi-lagi membunuh seseorang untuk ketiga kalinya. Setelah matahari terbit, Jinho datang dengan pakaian barunya. Jinho pun menyuruhnya untuk menjemput 1 orang lagi. Songyi pun masuk dengan tampilannya yang cantik. Perkataan Jinho dan Songyi sempat membuat Jinho salah paham dan mengatakan kalau Songyi masih di bawah umur. Mereka pun lalu pergi menyelesaikan pekerjaan mereka. Di dalam dungeon, Jinho yang melihat pasukan bayangan milik Jinwo untuk pertama kalinya merasa terkejut karena Jinwo menyembunyikan skillnya. Para shadow yang ditugaskan membersihkan semua monster langsung dipindah tugaskan oleh sekali jentikan Jinwo. Mereka pun lalu melakukan tugas menambang dan memungut semua item yang ada pada monster. Jinho merasa tidak berguna karena tugasnya digantikan oleh para bayangan. Salah satu tentara bayangan pun memberinya beberapa kristal. Bukan iron kalau bukannya nggak konyol. Di sebuah dungeon di luar Korea, seorang pria yang berbahasa Inggris terlihat ketakutan. Sebuah suara yang cukup berat terdengar.
Dan seorang pria berbadan besar pun muncul dengan tampilannya yang acak-acakan. Pria itu dengan bahasa Inggrisnya yang buruk berkata, You, I want to go home. Jinho dan Jinwo berada di sebuah restoran. Mereka merayakan selesainya penyerangan mereka yang ke-19 kali. Jinho bertanya apa yang akan dilakukan Jinho. Jinho menjawab kalau dia akan membuat lisensi untuk menjadi ketua guild dan mencoba bernegosiasi dengan ayahnya. Jinho yang mabuk pun mulai bercerita kalau dia memiliki kakak yang berbeda 10 tahun. Namun dia dan kakaknya tidak bisa akur. Berbeda dengan Jinwo, dia adalah penyelamatnya dan merasa kalau Jinwo adalah kakak yang dia inginkan. Jinwo pun tersenyum dengan menuangkan segelas minuman ke gelas Jinho, dan mulai sekarang Jinho bisa menganggap Jinwo sebagai kakaknya. Sementara itu, pria besar yang kini berada di sebuah ruangan yang dimana dirinya sudah ditahan. Menurut penjelasan, 10 tahun lalu dia masuk ke dungeon dan terjebak di dalamnya. Namun dungeon tersebut malah terhubung ke dungeon di Amerika. Orang-orang di sana sudah memanggil Hunter dengan bahasa yang sama, yaitu Huang Donso. Dan nama pria besar itu bernama Sung Il-hwan. Matahari mulai terbit. Jinwo yang sedang bersiap-siap memberitahu Jin-ah kalau dia akan pergi selama 1 minggu ke suatu tempat. Jinwo kini kembali ke dungeon Kastil Iblis. Dirinya yang dulu berada di level 20 dan sekarang sudah naik 3 kali lipat. Dia pun masuk ke dalam dan mendapatkan misi. Karena tempat ini diisi oleh iblis, dia disuruh mengumpulkan jiwa-jiwa iblis sebanyak 10.000. Jinho kini sudah berhadapan dengan ayahnya. Jinho meminta untuk menyerahkan tugas ketua guild milik ayahnya kepada Jinho. Namun ayahnya sudah mengetahui tentang Jinho, orang yang selamat dari guild yang mengancam nyawa. Jinho yang bersikeras untuk menjadi ketua guild. Ayahnya memberi syarat kalau Jinho harus merekrut Jinho sebelum guild Harimau Putih mendapatkannya. Di kastil Raja Iblis, Jinho sudah membunuh banyak iblis, namun sayang, para iblis tidak bisa dia jadikan pasukan bayangan. Jinho mendapatkan sebuah item berupa surat masuk. Karena memerlukan waktu yang lama, Jinwo memanggil pemimpin beruang es. Dia pun naik di atasnya, dan saat melihat para iblis di depannya, beruang itu pun langsung menerobos ke depan. Jinwo bangga dengan pemimpin beruang es dan diberi nama Teng. Di sini Mai Istri maksudnya Cahayain sedang berenang di kolam milik guildnya. Jinwo masih melanjutkan pemburuannya dan ada kemungkinan kalau dungeon kali ini ada 100 lantai yang dimana membuat makanannya entah cukup atau tidak, dan janjinya kepada Jin-ah. Karena itu dia bertarung dengan waktu. Dia sampai di sebuah bos dengan ukuran yang besar. Jinwo lalu mengeluarkan tentara bayangannya dan bos yang akan dia hadapi bernama Vulkan dengan warna merah di namanya. Dia pun kini berada di lantai 50. Ketuaan dan Hejin sepertinya sudah mendatangi kediaman Jinwo, namun Jinwo tidak ada di rumah. Dan pelacakannya berakhir di tengah kota dekat gedung asosiasi. Jinwo menyuruh bayangannya menyerang pasukan Vulkan, sedangkan dia akan menyerang bosnya. Pasukannya pun mulai bergerak. Jinwo menunggu Vulkan bergerak, namun dalam sekali kedip, Vulkan sudah menghilang. Dengan kecepatannya, dia menghancurkan sebagian besar pasukan bayangan. Jinwo yang kesal lalu memukulnya. Badannya yang besar langsung terhempas cukup jauh. Tidak sampai di situ, Vulkan kembali menyerang dengan gerakannya yang cepat. Jinwo meneriaki Iron yang paham melemparkan perisainya, yang lalu digunakan Jinwo. Jinwo versus Vulkan pun terjadi. Saat Jinwo akan menyerang, Vulkan bisa membaca serangan Jinwo. Jinwo menggunakan bangunan yang ada dan membuat Vulkan menabrak bangunan tersebut. Dari atas, Jinwo langsung mengeksekusinya hingga tewas. Dia pun mendapatkan sebuah item penting. Di sisi lain, pria bernama Il-hwan sedang diinterogasi oleh Dongso. Dalam pembicaranya, Il-hwan menanyakan sejauh mana manusia mengetahui soal gate dan monster. Dia pun melanjutkan pembicaranya kalau sesuatu yang lebih besar sudah terbangun dan akan menghancurkan semuanya. Tujuannya adalah untuk menghentikan insiden besar itu. Dongso bertanya kenapa seorang monster bisa memiliki nama, bahkan istri dan kedua anak. Dongso bertanya siapa nama putranya. Il-hwan menjawab kalau putranya bernama Sung Jinwo, yang berarti dia adalah ayah Jinwo yang sudah menghilang. Il-hwan merasakan hawa membunuh dari Dongso. Dongso dengan wajah tersenyum mengatakan kalau Jinwo sudah tewas. Il-hwan yang mendengar itu kesal mendengar omongan Dongso. Di dalam dungeon, pasukan Jinwo menghadapi para Andit. Bos Andit itu merasa ketakutan dengan kekuatan Jinwo. Jinwo langsung menebasnya dengan mudah.
Sementara itu terjadi kebakaran di Amerika. Salah satu pria berbicara, jika Hunter X bertarung maka gedung sekitar akan menjadi puing. Namun untung saja sebelum itu terjadi, Dongso sudah kalah tak sadarkan diri akibat pertarungan Dongso melawan Ilhwan. Yah, sok keras deh. Terlihat stok makanan Jinwo sudah habis dan dia hanya bisa sampai di lantai 75. Dia pun mendapat item yang berguna, salah satunya bola sihir. Dan dia mengambil hadiah terkutuk yang saat dibuka sebuah kunci yang tidak diketahui pun muncul. Dia juga sudah mendapatkan 2 bahan untuk Elixir of Life dan tersisa 1 lagi. Dia pun keluar dari dungeon tersebut. Jinwo yang keluar pun merasa kalau setelah masuk ke kastil iblis levelnya bisa naik drastis. Dan jika dia terus berada di dungeon rendah, levelnya akan sangat sulit untuk naik. Serta sudah tidak ada alasan dia harus terus menyembunyikan kekuatannya. Dia pun sudah bulat dengan keputusannya untuk melakukan pengetesan hunter sekali lagi. Di dalam ruangan sedang dilakukan pengecekan hunter baru. Bawahan dari ketuaan ada di sana untuk mencari anggota sambil melihat-lihat. Dia tidak sengaja melihat seseorang dan langsung menelepon Yonho. Di dalam pembicaraan, bawahannya itu memberitahu kalau Jinwo sedang melakukan pengecekan ulang. Mendengar itu, Yonho langsung bergegas menuju lokasi. Jinwo pun menunggu di ruang tunggu. Orang yang menunggu bersama Jinwo merasa gugup karena dia harus mendapatkan Hunter Rank untuk kembali ke istri dan anaknya. Orang di depannya menyemangatinya, asalkan jangan Rank dia pasti mendapatkan uang. Jinwo yang mendengar itu tersenyum karena dirinya sendiri adalah Hunter Rank E. Jinwo pun dipanggil ke dalam dan karena dia sudah pernah tes, dia pun disuruh meletakkan tangannya ke bola kristal hitam. Dan saat meletakkan tangannya, sistem pada pengecekan pun error. Manajer pun datang dan ikut mengeceknya. Saat dilihat lagi, dia terkejut karena sistem yang error bukan karena rusak, tapi karena mananya tidak bisa dihitung oleh sistem, yang artinya Jinwo orang ke-10 yang menjadi Hunter Rank S. Sementara itu di luar, Jinchul dan Jongin sedang membicarakan terkait semut yang berevolusi. Mendengar adanya keributan dari dalam gedung membuat Jongin penasaran. Dia pun pergi bersama Jinchul. Orang-orang yang ada di dalam terkejut saat mendengar kalau ada Hunter Rank S ke-10. Jinwo melihat Jongin dan Jinchul hadir di sana. Jongin sempat memperkenalkan diri sebagai direktur Guild Hunter, namun malah dikacangin oleh Jinwo. Melihatnya seperti itu membuat Jongin terkejut. Jinwo yang menjenguk ibunya berkata untuk bertahan sebentar lagi. Dia pun keluar dan di sana sudah ada Jinchul yang menunggunya. Namun tujuannya adalah ada yang ingin menemui Jinwo. Orang itu adalah ketua asosiasi hunter Go Gunhei. Mereka pun mengobrol di rumah sakit. Tujuan ketua Go adalah menyambut Jinwo yang menjadi Hunter Rank S. Dan selain itu dia juga merekrut Jinwo sebagai orang dengan posisi penting di asosiasi hunter. Mendengar itu Jinwo terdiam karena tawarannya yang bagus. Namun Jinwo sudah memutuskan dia menolaknya karena tujuan Jinwo adalah bertarung dan dia harus ada di dalam dungeon. Mendengar itu jantung ketua Go berdetak kencang. Dan jika dia 20 atau 10 tahun lebih muda, dia bisa bertarung bersama Jinwo. Mereka pun lalu berpamitan. Ketua Go lalu mengajak Jinchul untuk minum bersama. Di sebuah rumah sakit, kita melihat Dongso yang dibuat babak belur oleh ayah Jinwo. Dia pun melaporkan kalau ayah Jinwo adalah monster. Dia mengingat perkataan ayah Jinwo yaitu untuk jangan mendekati keluarganya. Dan jika berani sampai mati pun dia tidak akan pernah aman. Jinwo yang sedang mencari artefak berniat menjual bola sihir yang dia dapat. Namun Jinwo tidak memiliki catatan dia pernah masuk gate rank A. Dia pun mendapatkan pemberitahuan kalau sedang dicari seorang penambang. Ketua Go sedang melihat latar belakang Jinwo dari 4 tahun yang lalu, di mana Jinwo dalam datanya adalah orang yang sering terluka. Ketua Go merasa kagum karena Jinwo bisa bertahan sejauh ini. Dia pun mendapat laporan lain yaitu Jinwo mengikuti raid sebagai seorang penambang. Jir, muka sama tanda pengenalnya udah benar-benar beda, cok. Dia pun ditanya beberapa hal oleh ketua dari tim penambang. Dan di dalam dungeon, Jong-in sedang beraksi dengan kekuatannya. Mereka pun lalu keluar dari dungeon tersebut. Dan untuk pertama kalinya, Jinwo melihat calon bininya yaitu Cha-in, seorang hunter rank S ke-9. Ha-in merasakan adanya aura yang sama dengan ketua Go, namun tiba-tiba menghilang. Jinwo pun kagum kalau Ha-in bisa merasakan dirinya. Tim penambang pun masuk. Jinwo menambang kristal mana dan saat waktu istirahat dia ingin menyelesaikan pekerjaannya. Setelah semua sepi, dengan cepat dia berlari untuk melihat bos dari rank A karena ada waktu 1 jam. Dia pun sampai di gerbang bos dan akan mencoba mengetesnya sedikit. Jinwo akan mengeluarkan senjatanya, namun dari belakang terdengar suara Ha-in yang bertanya tujuannya datang ke bos rank A. Jinwo berkata kalau dia tersesat. Ha-in tadi melihat kalau Jinwo memegang senjata. Jinwo pun lalu pergi dan saat melewati Ha-in, Matte. Jinwo disuruh berhenti olehnya. Ha-in mendekat lalu mengendus bau Jinwo.
Hain pun terkejut saat baunya benar-benar bukan bau yang biasa dia hirup. Dia pun melihat kartu pengenal Jinwo, dan saat melihat kalau Jinwo rank E, dia pun meminta maaf. Jinwo lalu pergi. Hain masih kepikiran dengan bau Jinwo. Jinwo pun keluar dari gate. Di perjalanan, teman-teman di tim tambang membicarakan kalau Jinwo beruntung bisa bertemu dengan Hain, karena dia kadang selalu mengecek kembali ruangan bos, bahkan mengorbankan waktu istirahatnya. Jinwo diberi gaji dan ditawarkan untuk menjadi tim penambang, namun Jinwo menolaknya. Dia pun lalu diajak kembali untuk 1 hari lagi, karena ada 2 dungeon yaitu rank A dan rank C, dan akan dilakukan oleh kelompok 2 dari guild. Jinwo mendengar itu akan hadir juga. Malam harinya Hain mencari informasi tentang Jinwo, namun data dirinya sekarang sudah dikunci. Bahkan seorang Hain bisa menjadi galau saat memikirkan Jinwo karena aromanya harum. Keesokan paginya Jinwo datang ke lokasi, melihat dirinya disambut dengan senyuman mengingatkan dia dengan partinya yang lama. Sebuah suasana yang sudah lama tidak ia rasakan. Dia pun tetap semangat seperti kemarin, hingga tim penambang pun bisa beristirahat dengan cepat. Seorang hunter bernama Song Ki-hun datang dan meminta seseorang dari tim penambang untuk ikut di bagian pembawa barang. Awalnya mereka tidak menginginkannya karena berbahaya, namun Jinwo mengangkat tangannya. Mereka pun berkenalan. Song Ki-hun dia adalah pemimpin tim penyerang kali ini. Jinwo menganalisis para hunter yang terdiri dari rank A, B, dan C. Mereka pun masuk ke dalam. Jinwo merasakan perasaan yang tidak baik. Ki-hun lalu berhenti bergerak dan tepat aba-aba mereka pun bersiap menyerang. Segerombolan serigala pun muncul, mereka pun membantai habis para serigala tersebut. Anehnya para serigala itu ada di gate rank A, harusnya berada di gate rank C. Jinwo melihat kalau serigala tersebut dipakaikan kalung. Tidak lama pasukan High-Oak pun muncul dan pertarungan pun terjadi. Di sini para hunter benar-benar kewalahan saat menyerang para High-Oak. Bahkan ada yang sampai tangannya putus saat disembuhkan oleh healer. Dari belakang muncul. Namun Jinwo dengan skill kamuflasenya menyerang dengan menggunakan skill tangan penguasa. Jinwo lalu menyerang pasukan yang lain secara diam-diam. Dia pun hanya melemahkan mereka. High-Oak pun berhasil dikalahkan. Mereka pun terlihat kebingungan karena merasa ada yang aneh. Salah satu penyihir mengetahui ulah Jinwo, namun dia tetap diam. Mereka pun berdiskusi antara melanjutkan atau mundur. Ki-hun yang sebagai pemimpin yang bijaksana memilih untuk mundur karena situasi yang tidak memungkinkan. Dan saat akan keluar, gate pun tertutup dan dihalangi oleh sihir. Sebuah aura yang hebat pun muncul membuat mereka terkejut, dan kemungkinan itu adalah aura dari bos dungeon. Para penyihir yang mencoba menghilangkan penghalang tiba-tiba terkena sengatan, dan dari belakang muncul segerombolan High-Oak. Ki-hun maju menghadap salah satunya, dan High-Oak itu berbicara dengan bahasa manusia. Dia pun memperkenalkan diri dengan nama Gargalgan. Ki-hun diberi 2 pilihan, yaitu ikut ke markas mereka atau dibunuh oleh pasukannya. Ki-hun menjawab kalau dia akan ikut. Ki-hun menyuruh Jinwo untuk keluar saat timnya menyerang bos dan laporkan kepada ketua guild. Salah satu timnya memberikan sebuah surat wasiat untuk keluarganya. Di luar, Hain sedang mencari Jinwo dan dia diberitahu kalau Jinwo ikut ke dalam dungeon sebagai porter atau pembawa barang. Sementara itu di dalam mereka sampai ke markas Gargalgan. Terlihat kalau banyak sekali High-Oak di sana. Mereka pun disambut oleh Gargalgan. Hain berniat untuk masuk ke dalam. Dia pun meminjam senjata, namun dia malah mendapatkan pickaxe. Karena tim penambang tidak memiliki senjata seperti pedang atau yang lainnya. Hain pun masuk ke dalam. Di dalam markas Gargalgan, Jinwo melihat area sekitar. Gargalgan yang melihat mereka ketakutan mengeluarkan aura hebatnya. Ki-hun bertanya apa maunya. Dia menjawab kalau mereka akan digunakan sebagai hiburan. Ki-hun merasa tekadnya dipermainkan. Gargalgan merasakan makhluk yang berbeda di antara manusia, yang tidak lain adalah Jinwo. Dia pun menggunakan topengnya. Ki-hun menyuruh pasukannya untuk menyerang, namun karena rasa takutnya mereka tidak mau maju. Ki-hun yang sudah terlanjur lanjut akan menyerangnya. Namun monster itu merapalkan sebuah mantra berupa sihir anti gravitasi. Ki-hun pun dijadikan mainan dengan dibenturkan ke langit-langit dan ke lantai. Teman-temannya tidak tega melihat Ki-hun seperti itu. Tiba-tiba Jinwo datang menangkap Ki-hun dan dia berkata karena ini milik Hunter Guild. Dia pun meminta izin untuk mengalahkan mereka semua. Salah satu penjaga Gargalgan akan menyerang Jinwo, namun bawahannya dibuat mainan yang sama oleh Jinwo, yaitu dilempar ke atas. Ki-hun yang sudah babak belur mengizinkannya.
Jinwo pun lalu maju ke depan dan mengeluarkan tentara bayangannya. Di luar gate, Jinchul datang untuk melihat Jinwo, namun dia tidak ada di sana. Mereka pun merasa aneh karena sekarang Jinchul yang sebagai pengawas hunter pun mencari Jinwo. Jinchul bilang untuk melihat beritanya besok. Saat akan masuk ke dalam, sebuah aura datang dari dalam gate. Jinchul merasakan ada yang aneh menyuruh anak buahnya untuk mengecek ulang dungeon. Hain yang di dalam dungeon merasakan aura yang sama. Dia pun bergegas masuk lebih dalam. Di dalam, Gargalgan meremehkan pasukan Jinwo, namun Jinwo langsung mengeluarkan skill barunya yaitu area Maharaja yang membuat para tentara bayangannya menjadi kuat. Dia mendapatkan skill itu saat menyentuh level 70. Pertarungan pun dimulai. Jinwo memantai semua High Ore dengan mudahnya. Gargalgan pun mulai menggunakan sihirnya dan menghabisi beberapa tentara bayangan, namun itu tidak akan membuat tentara Jinwo menghilang. Dia pun mulai menyerang Jinwo dengan berbagai sihirnya sampai mana Jinwo habis. Dan dia ingin menguji Jinwo sampai mana dia bisa bertahan. Di luar gate, Jinchul sedang melakukan pemeriksaan ulang dan tidak salah lagi kalau gate-nya mendekati rank S. Di dalam, Jinwo hampir kehabisan mana, sempat diremehkan. Jinwo mengeluarkan ramuan pemulihan mana. Dia pun berkata kalau Necromancer baru akan menunjukkan kemampuannya sekarang. Dia pun membangkitkan tentara barunya dan akan mengincar 3 pengikut Gargalgan serta Gargalgannya sendiri. Gargalgan yang mendengar itu tiba-tiba sistem membuatnya error dan saat menyebutkan nama beliau dan dia hanya mendapatkan perintah untuk membunuh manusia. Dia pun menyuruh pengawalnya untuk menyerang dan memburu manusia. Choi Jong-in mendengar kabarnya dan dia akan mengirimkan hunter ke sana. Duel antara pengawal pun terjadi. Namun pengawal dari Gargalgan sudah dikalahkan. Gargalgan yang kesal pun menggunakan mantranya dan mencoba mengutuk Jinwo, namun sihirnya tidak bekerja karena Jinwo memiliki daya tahan untuk bertahan hidup dari kutukan dan racun. Jinwo mengeluarkan penyihir bayangannya dan membuat bola api besar. Gargalgan menggunakan perisainya. Jinwo yang kesal dengan perisai itu membuat bola api menjadi warna biru oleh penyihirnya dan menyerang Gargalgan hingga topengnya pecah. Hain sampai ke ruangan bos dan terkejut saat melihat para tentara bayangan Jinwo. Gargalgan pun menjadi besar dan pertarungan pun terjadi. Hingga akhirnya Gargalgan berhasil dijatuhkan. Jinchul pun sempat melihat kehebatan Jinwo. Saat Hain bertanya tentang Jinwo dan dia hanya mengetahui sedikit tentang Jinwo, Jinwo pun memanggil pengawal Gargalgan menjadi bayangannya dan berkata kalau penyihir tanpa pengawal sudah dipastikan kalah. Gargalgan pun dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Jinwo pun mengeslak Gargalgan dan menjadikannya pasukan bayangan. Dia pun diberi nama Tax atau Kiba dengan titel kesatria elit. Dan saat asik menyimpan bayangannya, dia tidak sadar kalau Jinchul dan yang lainnya sudah melihat aksinya. Bahwa Jinchul lalu melindungi Jinwo dan Jinchul menyuruh orang-orang yang ada di sana untuk merahasiakannya sampai waktunya tiba. Dan jika ada pertanyaan silakan tanya ke pihak asosiasi. Ki-hun berterima kasih kepada Jinwo karena sudah menyelamatkan semuanya. Jinwo pun mengembalikan wasiat yang dititipkan. Hain ditanya kenapa dia membawa alat penambang. Hain pun tersipu malu dan bertanya apakah terlihat aneh. Di gedung guild, Ki-hun melaporkan semua yang terjadi di dalam gate. Jong-in bertanya siapa yang lebih kuat antara dia dengan Jinwo. Ki-hun menjawab, レイドは複数のハンターが各々の能力に合わせて役割分担を行い、足りない部分を補いながら攻略する。それが常識だと思っていました。代表は永久の中でも最難関とされる水準のダンジョンをたった一人でクリアできますか？ Di sebuah kafe, Jinwo bertemu dengan Jinho dan akan mendiskusikan sesuatu. Cerita diakhiri dengan hadirnya seorang artis yang akan melakukan pengecekan hunter. Dia bernama Lee Min Sung. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Jangan pernah bosan dengan konten Mimin. Kita akan melanjutkan di bagian berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mencapai 100 subscriber. Dan jika kalian ada saran konten lainnya, silahkan komen di kolom komentar. Mohon maaf bila masih ada yang kurang. Mimin bakal coba perbaiki lagi. Selamat menjalankan aktivitasnya dan sampai jumpa di next konten menarik lainnya. Mimin izin pamit dan sayonara.